Kami minta dengan hati yang tulus, hati yang terbuka. Kami minta tolong, minta bantuan. Indonesia mendunia guys. Nih, media internasional Al Jazeera soroti ribuan warga terdampak gempa di Desa Riung, NTT yang masih menanti bantuan dari pemerintah Indonesia. Lo harus waspada dan lo harus tahu salah satu hal yang terkait dengan demo yang sama di bulan Agustus tahun 2025. Nah, ini salah satu strategi cerdas dari operasi intelijen Malaysia buat mengumpulkan massa di satu titik. Dapat lagi tuh orderan dari orang Malaysia. Banyak yang bilang pemerintah selalu telat kalau ada bencana. Bapak Prabowo yang terhormat, ini kami sudah terima bantuannya. Ini ada telur 10 butir, minyak ada 1/4 liter, dan juga ada mie 1 dus, beras ada 15 kilo. Ini untuk 1 RT. Ada warga Konoha ya. Ini Bandaraya Kuala Lumpur nampak PLCC kabur-kabur saja sebab jerebu yang datang daripada wilayah Kalimantan. Sama-sama diselimuti kabut asap, Malaysia pilih tutup sekolah, Indonesia tetap masuk. Memang bodoh lah si Bendik ini pada sahabat. Padahal Malaysia kan niat kami memang membantu. Kok malah dikatakan si Bendik ini Malaysia ini menjadi John Coros katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, para sahabat, terjadi gempa dan juga terjadi hutan kebakaran di Kalimantan. Malaysia juga terkena asap ataupun kabut hitam di Kuala Lumpur macam itu. Dan Malaysia, para sahabat, ogah mengirim bantuan lagi ke Indonesia seperti halnya terjadi bencana banjir yang di Aceh. Malaysia tidak mengirim lagi karena penghargaan yang Malaysia kirim ini, para sahabat, malah diejek-ejek oleh netizen Indonesia. Banyak menteri-menteri di Indonesia yang tidak bersyukur. Bahkan mereka mengirim bantuan ke Aceh di tahun 2025 yang terjadi banjir itu, para sahabat. Bantuan di Malaysia tidak seberapa katanya, para sahabat. Dan sekarang ada bencana di NTT dan juga terjadi hutan kebakaran di Kalimantan. Malaysia tidak mengirim lagi ke Indonesia. Dan bahkan Bendik, para sahabat, mengulas tentang Grab yang diorder oleh orang Malaysia ketika terjadi demo besar-besaran di 25 Agustus di tahun 2025. Ini sekarang di Bendik mengatakan Malaysia memang sengaja memfitnah Malaysia, order fiktif. Padahal Malaysia order itu untuk memberikan makan kepada orang yang ada di Indonesia. Kasihan macam itu. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa-apa Bendik boleh komen di bawah. Asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Lo harus waspada dan lo harus tahu salah satu hal yang terkait dengan demo yang sama di bulan Agustus tahun 2025. Sama. Nah, ini salah satu strategi cerdas dari operasi intelijen Malaysia buat mengumpulkan massa di satu titik. Lu sadar gak sih? Ketika demo kemarin itu banyak orderan palsu, fake order datang dari Malaysia. Pura-pura anterin paket, pura-pura Pak jemput saya, tapi dikoordinasikan buat terjadi pengumpulan ojol di mana? Di gedung DPR. Lu bisa lihat banyak orderan-orderan palsu itu, fake order itu datangnya dari luar negeri di hari yang sama, di jam yang sama, dan ini terkoordinasi. Karena orderannya bukan 1-2 biji. Orderan itu ribuan guys. Dan lu masih bisa lihat jejak digitalnya. Tuh, dia bilang apa di chattingnya? Tak perlu hantar bang, nanti abang bahagi sama-sama teman abang. Saya lagi di Malaysia, semoga Indonesia kembali sembuh. Jangan digoreng, ya, ternyata banyak fake order yang dilakukan dari luar negeri ke Indonesia. Gunanya apa? Pengumpulan massa. Pura-pura minta jemput lah, ngirim barang lah, order makanan lah. Begitu sampai di situ zong. Nah, itulah yang terjadi dengan saudara kita Afan Kurniawan yang kemudian apa? Hilang nyawanya di situ. Kita nggak mau ini terulang lagi lah. 30 sampai 31 Agustus 2025. Dari nomor-nomor luar negeri, dari nomor-nomor dengan kode nomor asing. So, ini bukan fake story. Yang gue lagi share sama lo adalah fakta yang kejadian di tahun lalu. Strategi khusus buat menghancurkan Indonesia. Strategi untuk mengumpulkan massa. Begitu dikirim fake order ini ke ribuan ojol seluruh Indonesia. Puluhan ribu orang berkumpul di satu titik. Lalu harus curiga dong. Ini maksud lu mau amal kah? Atau strategi pengumpulan massa? Dan ini aneh, lu harus curiga guys. Woi Bendik,
Lu punya analisa tapi ngawur, kayak sampah. Lu bercerita hanya berdasarkan asumsi. Apa hubungannya orang Malaysia yang order GoFood dengan demo yang terjadi di Agustus tahun 2025? Apa hubungannya coba? Lu katakan pengumpulan massa di hari yang sama, di jam yang sama. Pengumpulan massa dari mananya, kocak? Lu tahu nggak, orderan itu random. Orang Malaysia order GoFood untuk dibagikan ke sesama rekan ojol. Dan itu terjadi setelah kematian almarhum Afwan Kurniawan. Pembagian makanan itu bukan dari awal mulai demo, tetapi setelah wafatnya Afwan Kurniawan. Lu katakan fake order. Fake order dari mananya, bodat? Mana ada orang Malaysia yang pesan goret? Mana ada orang Malaysia yang pesan delivery barang? Betul. Lu tanya sama ojol-ojol di sekitar sana. Mereka pada saat itu ada dapat fake order nggak? Lu kalau nggak punya data, jangan berlebihan deh. Nih, saya katakan. Orang Malaysia hanya memesan makanan melalui order GoFood atau GrabFood. Pesanan itu sebagai bentuk simpatisan terhadap ojol akibat wafatnya Afwan Kurniawan. Bukan karena demo. Dan makanan tersebut hanya dibagikan kepada sesama rekan ojol. Lu dapat kesimpulan pengumpulan massa dari mana? Otak kalau sudah jadi penjilat pemerintah ya kayak gini. Semua dijadikan tersangka sama dia nih. Sampai-sampai negara Malaysia pun dikait-kaitkan. Mereka order bukan untuk dibagikan kepada mahasiswa yang demo. Tetapi orderan tersebut disuruh bagikan ke sesama teman ojol. Mereka order di beberapa titik. Orderannya pun random. Mana ada yang order sampai ribuan ke gedung DPR. Lu punya data dari mana? Kalau hanya capture, orang-orang juga bisa buat. Ada nggak ojol memberi makanan untuk mahasiswa yang demo? Nggak ada. Orderan dari Malaysia itu hanya diperuntukkan kepada sesama rekan ojol. Lu udah nggak punya data tapi ngomong ngaco. Terus lu katakan rata-rata yang pesan ada ribuan nomor handphone dari Malaysia. Ah, ini lu bego lagi nih. Sejak kapan aplikasi ojol menampilkan nomor customer? Sejak kapan? Semua nomor pelanggan itu di privacy. Nomor pelanggan tidak pernah tercantum di aplikasi. Asal lu tahu. Lu kalau mau jadi tukang cebok pemerintah, jangan berlebihan. Jangan menjadi provokator. Lu mencoba adu domba Malaysia dengan Indonesia hanya berdasarkan analisa yang ngaco. Betul. Tidak berdasarkan data, hanya berdasarkan kesimpulan. Asal kalian tahu ya, orang seperti ini nih, saya katakan bahaya. Miris ya pemerintah ini. Warung sembako NTT jangan lagi kena juga bencana, korban. tapi malah warung sembako yang disuruh nalangin tanggung jawab pemerintah. Gubernur NTT saya minta kepada seluruh pemilik toko sembako di daerah Flores untuk ikut bantu salurkan bahan makanan kepada masyarakat terdampak gempa Flores. Yang punya toko, yang punya kedai runcit, Pemilik warung sembako ini juga korban suruh kasih bencana. bantuan. Kenapa mereka disuruh nalangin tanggung jawab pemerintah? Enak ya main nyuruh-nyuruh aja. Emangnya bisa bayar? Kondisi keuangan Pemprov NTT ini lagi nggak baik-baik aja. Bahkan terancam gagal bayar gaji pegawai P3K. Penanggulangan bencana itu tanggung jawab pemerintah, kan ada BNPB. Jangan malah menyusahkan rakyat yang lagi kena musibah. Penggalangan dana untuk korban gempa Menteri di NTT disampaikan PKP Menteri Perumahan dan ajak warga Kawasan donasi Permukiman untuk korban Anwar Sirait gempa Al-Ara. NTT. Usai memaparkan capaian kinerja dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI. Ara mengajak masyarakat Indonesia untuk peduli dengan bergotong royong menggalang donasi untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kalau lewat Secara pribadi, pemerintah Ara juga takut menyiapkan sih, donasi nanti dikorupsi 5 lagi. miliar rupiah dari uang pribadinya untuk membantu pembangunan rumah bagi warga terdampak bencana gempa. Betapa masih seringnya jadi kita ya kekuatan bangsa ini gotong royong yang kita akan ambil inisiatif dari sesi kita DPR untuk juga kita bergotong royong untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT. Saya juga akan mulai melakukan donasi dari saya 5 miliar rupiah. Kalau lewat pemerintah takut bisa dikorupsi nanti.
Indonesia mendunia guys. Nih, media internasional Al Jazeera soroti ribuan warga terdampak gempa di Desa Riung, NTT yang masih menanti bantuan dari pemerintah Indonesia. Sementara itu, kita tahu pemerintah kita menolak-nolakin bantuan asing mulai dari Singapura, Korea Selatan, Amerika, Iran, Cina. Ditolakin semuanya, katanya kami mampu, padahal realita di lapangan yang mereka tidak becus. Lihat aja bagaimana pemerintah itu menangani Aceh. Hingga sekarang belum selesai. Ini sok-sokan nolak bantuan asing. Ini juga lihat nih, korban gempa M7,7 skala Richter di Pulau Palu terancam kelaparan, pasokan makanan menipis. Artinya pemerintah tidak sampai kayak sini kan? Sok-sokan nolak. Lalu juga ini lihat nih, 3 hari belum tersentuh bantuan warga Manggarai Timur andalkan beras dari runtuhan bangunan. Nih, ketika persediaan beras mulai menipis, para korban gempa terpaksa menyantap jagung itu yang runtuhan kayak gitu, miris banget. Mana pemerintah katanya sanggup? Bacot doang. Ini kalau ada sampai korban gugur ya gara-gara mati kelaparan atau korban terluka dan lambat penanganannya, tanggung jawabnya pemerintah. Dosanya Prabowo, karena Prabowo yang nolakin bantuan asing. Sok kuat padahal cemen. Ini jam sekitar 6.47 waktu sini. Lihat semua orang langsung keluar. Tadi kita dari tenda dan gemeter sampai rumah. Intens gempa. Tapi yang barusan nih goyang banget, sampai mobil goyang, sampai rumah kita depannya. Depan rumah kita runtuh gitu. Kayaknya termasuk rumah yang kuat. Kita lagi di tenda. Jadi nggak tahu ini gempa susulannya banyak banget. Gimana? Udah di luar semua. Oh, rusak rumahnya. Ini tempat kita semalam. Pemerintah udah kirim bantuan, bukannya bersyukur malah komplain bantuannya cuma dikit. Halo Bapak Presiden, Bapak Prabowo yang terhormat, ini kami sudah terima bantuannya. Ini ada telur 10 butir, Bantuan dari pemerintah. minyak ada 1/4 liter, dan juga ada mie 1 dus, beras ada 15 kilo. Ini untuk 1 RT. Dalam 1 RT ada 30 kepala keluarga. Katanya udah ngirim bantuan ratusan ton, tapi yang nyampe ke korban kok cuma segini. Pakai otak lah dikit. Mana cukup bantuan cuma segitu dibagi-bagi sama 1 RT. Ini nyawa manusia loh, kalau nggak mampu menangani bencana, ya udah tetapkan jadi bencana nasional biar masuk bantuan asing. Ngasih bantuan makanan aja kalian nggak beres. Masih banyak korban gempa yang nggak kebagian makanan. Apalagi membangun rumah mereka yang udah hancur. Udah mau seminggu korban gempa ini tinggal di tenda-tenda, presidennya nggak datang-datang juga. Ke Paris bisa merayakan ulang tahun, melihat korban gempa nggak bisa. Sama-sama diselimuti kabut asap, Malaysia pilih tutup sekolah, Indonesia tetap masuk. Di Sarawak, Malaysia indeks pencemaran udara tembus di atas 200 alias sangat tidak sehat. Pemerintah sana langsung ambil langkah radikal, melockdown total sekolah selama 2 hari dan mengalihkan siswa untuk full belajar online dari rumah. Tapi pemandangan ironis justru terjadi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia. Karena kabut asap dinilai hanya pekat di pagi hari, Dinas Pendidikan tidak meliburkan sekolah, melainkan cuma mengundur jam masuk siswa jadi jam 9 pagi. Marahnya lagi, kebijakan ini cuma berlaku untuk siswa, sementara para guru dan staf tetap diwajibkan datang pagi menembus racun asap kebakaran hutan dan lahan. Selama di sekolah, kegiatan luar ruangan dilarang keras dan wajib pakai masker. Nasib guru yang dikorbankan atau lockdown sekolah ala Malaysia, mana yang lebih masuk akal? Tulis opinimu dan follow Orang Dalam Update. Kepada warga Konoha ya, ini Bandaraya Kuala Lumpur nampak KLCC kabur-kabur saja sebab jerebu yang datang daripada wilayah Kalimantan menutup ruang udara Kuala Lumpur ya. Jadi kami tak boleh buat apa. Kami cuma boleh mengharapkan hujan macam sekarang ni untuk menghilangkan jerebu yang dibawa dari negara anda. Jadi itulah dia, harap-haraplah warga Konoha di negara Indonesia prihatin dengan apa yang kami alami di negara kami supaya tidak membakar hutan-hutan sampai asapnya, jerebunya sampai ke negara kami ni. Alhamdulillah hujan turun untuk membersihkan jerebu ni. Tapi mungkin hanya sementara, lepas tu jerebu datang balik. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Bodohnya si Benek, kata abang itu ya para sahabat. Mereka mengatakan, Benek ini terlalu menjilat pemerintah Indonesia. Sampai bantuan di tahun lepas 2025, di 25 Agustus yang terjadi demo besar-besaran bergejolak di Jakarta tentang kenaikan gaji DPR yang dengan tunjangan sekali sampai 100 juta, kurang lebih 30.000 macam itu. Dan setelah itu para sahabat,
banyak terjadi lockdown di Jakarta, termasuk ojol-ojol dan juga pengantar GrabFood macam itu. Dan orang Malaysia dan juga orang Thailand dan juga orang Singapura dan juga orang Filipina ada inisiatif baik, mereka mengubah aplikasi mereka menjadi negara Indonesia. Mereka order makanan, mereka bayar dan setelah itu mereka message kepada abang Grab disuruh untuk dibagi-bagikan macam itu. Ini bukan orderan fiktif, Bene. Ini yang terjadi setelah Afan itu terkena musibah dengan abang polis itu, para sahabat. Itu setelahnya waktu malam. Jadi bukan niatnya orang Malaysia itu untuk mengumpulkan mereka di tengah titik. Memang ada konflik sebelumnya. Sebelumnya orang Malaysia order itu memang ada konflik kenaikan gaji bagi DPR dan tunjangan sekali membuat warga marah. Dan setelah terjadi itu, para sahabat, ini yang konflik puncak utamanya mereka para sahabat? Ya memang terjadi demo masyarakat itu karena muak kepada pemerintahan, mereka menaikkan gaji DPR dengan tunjangannya, sedangkan masyarakat susah mencari pekerjaan dan juga susah untuk membayar pajak macam itu, para sahabat. Jadi sekarang Benik ini terlalu menjilat pemerintah. Ini bodoh banget pokoknya lah. Aku gak habis pikir. Inisiatif yang bagus dari Malaysia, dari juga negara-negara jiran, dari Singapura dan juga Thailand, malah difitnah. Mereka katanya John Soros, para sahabat. Bodoh lah si Benik, tak tahu berterima kasih. Dan sekarang tahu sendiri kan, di NTT sekarang butuh bantuan dari pemerintah cuma sedikit, mungkin dari pusat banyak, setelah itu dikorupsi oleh pemerintahan bawahannya, sekarang tinggal sedikit, para sahabat. Malaysia unggah kirim bantuan. Dan juga terjadi kebakaran hutan di Kalimantan. Malaysia juga terkena dampaknya jerubu ataupun awan asap tebal. Dan Malaysia unggah sekarang, para sahabat, karena selalu dituduh, difitnah dan selalu dipojokkan Malaysia oleh influencer-influencer daripada Indonesia yang penjilat-penjilat negara macam itu. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kita benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.